Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penanganan kelahiran anak babi untuk memenuhi tugas manajemen dan kesehatan babi. Sebelum saya memulai presentasi, perkenalkan, saya Alvina Aldrawijaya dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana kelas B dengan NIM 21095-11046. Baik, untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang pentingnya penanganan kelahiran anak babi. Kenapa penanganan yang baik itu penting? Karena yang pertama yaitu dapat meningkatkan kelangsungan hidup anak babi dan induknya. Dengan melakukan persiapan yang baik sebelum kelahiran, dapat memastikan bahwa kondisi kandang dan alat medis yang digunakan telah disiapkan dengan baik sehingga dapat memperkecil risiko terjadinya komplikasi yang dapat membahayakan anak babi dan induknya. Kedua, mempercepat proses persalinan. Jika dilakukan penanganan yang baik, maka risiko terjadinya kesulitan dalam persalinan atau kelahiran macet akan berkurang. Ketiga, meningkatkan keberhasilan reproduksi. Persiapan yang baik sebelum kelahiran dapat membantu meningkatkan keberhasilan reproduksi pada babi, terutama dalam hal jumlah anak babi yang dapat lahir dan bertahan hidup. Keempat, mengurangi biaya perawatan. Karena jika diberi penanganan yang baik, maka dapat meminimalkan risiko terjadinya komplikasi yang dapat memerlukan biaya perawatan yang lebih tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persiapan sebelum kelahiran. Sebelum kelahiran, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan kondisi yang optimal bagi kelahiran anak babi. Antara lain, membersihkan kandang secara menyeluruh, termasuk menghilangkan semua kotoran dan benda-benda yang tidak diperlukan, serta menjaga kandang tetap kering dan bersih. Kedua, menyiapkan alat-alat medis yang diperlukan, seperti cangkul, gunting, sarung tangan, dan lainnya. Kita harus memastikan alat-alat tersebut dalam kondisi steril dan siap digunakan. Ketiga, menyiapkan tempat untuk anak babi baru lahir, seperti kotak panas, lampu pemanas, dan tempat untuk memberikan susu induk kepada anak babi. Dan yang terakhir, kita dapat menyiapkan tim pembantu persalinan seperti dokter hewan atau petugas kesehatan hewan, peternak, dan asisten. Kemudian ada tanda-tanda kelahiran. Tentunya, induk babi yang akan melahirkan memiliki tanda-tanda tertentu seperti pada perilakunya, babi biasanya gelisah dan gelagapan, merasa tidak nyaman dan menggigil. Babi mulai mengalami kontraksi perut yang biasanya ditandai dengan perut tegang dan kencang. Kemudian suhu tubuh babi meningkat saat akan melahirkan. Dan ketika persalinan akan terjadi, lendir atau cairan mungkin keluar dari vagina induk babi. Lalu, untuk proses kelahiran sendiri diawali dengan stadium pembukaan yang ditandai dengan tanda-tanda awal dari tahap ini adalah betis dan perut babi yang mengecil, diikuti dengan peningkatan suhu tubuh dan nafsu makan yang menurun. Pada tahap ini, leher rahim membuka dan mempersiapkan jalan lahir untuk bayi babi. Stadium ini memakan waktu antara 2-12 jam. Kemudian ada stadium pelepasan. Pada stadium ini terdapat 3 fase. Yang pertama yaitu fase penolakan. Pada tahap ini, induk babi biasanya merintih dan menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Kontraksi mulai terjadi dan rahim menjadi lebih aktif dalam mendorong janin keluar. Yang kedua yaitu fase dorongan. Pada fase ini, induk babi akan mulai mengejar untuk membantu janin keluar dari rahim. Janin akan menempuh jalan lahir dan keluar dari tubuh induk babi. Pada tahap ini, bantuan bisa diberikan untuk memastikan bahwa janin keluar dengan selamat dan sehat. Ketiga, fase persalinan setelah bayi lahir. Setelah bayi lahir, induk babi masih perlu melakukan persalinan untuk melahirkan plasenta atau afterbirth. Fase ini biasanya lebih singkat dibandingkan fase sebelumnya, dan bayi harus dibersihkan dan diperiksa dengan saksama untuk memastikan bahwa ia sehat dan tidak memiliki masalah kesehatan. Di stadium inilah diperlukan perhatian lebih pada induk dan bayinya. Pada saat induk babi melahirkan, kita harus memastikan dia selalu dalam kondisi berbaring.
Jika setelah bayi lahir ditemukan tanda-tanda bahwa induk adalah kanibal, maka kita harus segera memisahkan dari anak-anaknya. Selanjutnya, perawatan setelah kelahiran. Setelah kelahiran ada beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk memastikan kesehatan dan kenyamanan anak babi baru lahir, yang antara lain bersihkan dan sterilkan kandang serta tempat kelahiran. Setelah kelahiran, kandang dan tempat kelahiran harus dibersihkan dengan air hangat dan sabun untuk menghilangkan bakteri dan kuman. Setelah dibersihkan, kandang dan tempat kelahiran perlu disteril dengan desinfektan yang tepat. Memastikan anak babi mendapatkan asupan yang cukup. Anak babi baru lahir perlu minum ASI untuk mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Pastikan bahwa anak babi mendapat akses yang mudah ke puting susu dan dapat menyusui dengan baik. Jika ada anak babi yang tidak bisa menyusu, maka harus segera memberikan susu formula atau minta bantuan dokter hewan. Ketiga, merawat umbilical cord. Setelah kelahiran, umbilical cord anak babi perlu dipotong dengan bersih dan diolesi dengan betadine atau antiseptik lainnya untuk mencegah infeksi. Pastikan umbilical cord tidak terkena kotoran atau kandang yang kotor. Keempat, memantau kesehatan anak babi. Setelah kelahiran, perlu dipantau kesehatan anak babi setiap hari termasuk suhu tubuh, nafsu makan, dan berat badan. Jika ada tanda-tanda masalah kesehatan seperti demam atau diare, maka harus segera meminta bantuan dokter hewan. Kelima, menjaga kebersihan kandang. Kandang dan tempat kelahiran harus tetap bersih dan kering setelah kelahiran. Kotoran dan sampah harus diangkat setiap hari untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan anak babi. Keenam, memotong gigi. Anak babi lahir dengan 8 gigi tajam atau 4 pasang gigi hitam atau serigala pada tiap rahang. Namun, gigi tersebut sering dipotong karena dapat menyebabkan luka pada ambing induk dan menyebabkan anak babi menolak untuk menyusui atau terinfeksi penyakit akibat luka. Pemotongan gigi harus dilakukan secara higienis dan tidak boleh membuat gigi hancur di bawah garis gusi. Pemotongan gigi biasanya dilakukan oleh satu orang dengan memegang kuat anak babi dan memotong gigi dengan alat pemotong gigi atau alat pemotong kuku. Ketujuh, memotong ekor. Pemotongan ekor dilakukan pada anak babi baru lahir untuk mengatasi masalah menggigit ekor yang sering terjadi di peternakan babi. Biasanya dipotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor, dengan perhatian khusus terhadap kesehatan dan kebersihan selama proses pemotongan ekor di usaha peternakan. Alat yang tumpul dapat mengurangi pendarahan yang berlebihan. Kedelapan, penyuntikan zat besi. Anemia pada anak babi disebabkan oleh kekurangan zat besi. Anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah membutuhkan tambahan zat besi melalui mulut atau disuntikkan. Anak babi yang dipelihara di kandang dan mengalami kekurangan zat besi kecuali diberi tambahan sebelum cadangan habis. Penyuntikan zat besi biasanya diberikan ketika anak babi berumur 3 hari, tetapi bisa juga diberikan sewaktu-waktu pada minggu pertama setelah lahir. Penyuntikan cairan zat besi mempertahankan hemoglobin pada taraf yang tinggi, tetapi bisa menyebabkan luka pada tempat penyuntikan. Kesembilan, penitipan anak babi dan makanan buatan. Anak babi dapat kehilangan induknya karena beberapa faktor seperti kematian induk setelah beranak, ambing yang luka, tidak dapat menyusui, atau jumlah anak yang terlalu banyak. Anak babi ini dapat dipelihara dengan berhasil jika mereka mendapat kolostrum yang cukup. Untuk memelihara anak babi yang kehilangan induk dapat dilakukan dengan menitipkannya pada induk yang tidak ada air susu dan induk yang memiliki beberapa anak saja. Pemindahan harus dilakukan dalam waktu 48 jam setelah lahir, sebelum pemilikan puting sudah tetap. Umur atau waktu penitipan sangat penting karena puting susu yang tidak digunakan akan menjadi kering. Untuk makanan buatannya, para ahli dari Universitas Dakota Selatan menyarankan menggunakan beberapa pengganti susu seperti campuran air susu sapi yang sudah dipasteurisasi, 0,3 liter air susu dengan setengah kepala susu dan setengah air susu, dan telur mentah. Bahan-bahan tersebut dicampur dan disimpan pada temperatur 3 derajat Celcius.
Campuran dikocok dan sebagian dipanaskan sampai 29 derajat Celcius sebelum diberikan kepada ternak. Pemberian makan dilakukan dengan menggunakan selang karet yang sesuai dengan menyambungkan ke alat penyemprot. Ujung selang dimasukkan ke dalam mulut babi dan langsung dipompakan ke kerongkongan, kira-kira 7,5 cm mengarah ke daerah jantung. Setiap ekor babi menerima dosis 15 cc campuran pada 5 jam hari pertama setelah lahir dan 20 cc pada hari kedua. Kemudian ada pembuatan tanda dan nomor. Setiap anak babi dan dalam kelompok harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir untuk mengukur penampilan kelompok, kebijaksanaan dalam mengafkir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Peternak kecil biasanya memberi tanda pada babi dengan membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda pada bulu. Peternak komersial dapat melakukan pembuatan tanda atau nomor dengan cara pemotongan daun telinga dan tato, ear tag, cap bakar, pilok, dan sebagainya. Cara yang umum digunakan oleh peternak kecil adalah dengan membuat tanda pada kulit atau bulu. Terakhir, kastrasi atau kebiri. Kastrasi adalah pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan babi pada usia 2 minggu. Ini dilakukan untuk mencegah individu yang tidak diinginkan dan memperbaiki kualitas karkas. Namun, kita harus mempertimbangkan kesehatan dan kondisi lingkungan sebelum melakukan operasi ini. Kastrasi dapat dilakukan pada setiap musim, tapi paling baik dilakukan pada hari yang cerah dan sejuk. Anak babi baru lahir tidak dapat mengatur suhu tubuhnya, jadi mereka memerlukan tahan panas saat cuaca dingin. Baik, untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kesehatan anak babi. Setelah lahir, penting untuk memantau kesehatan anak babi secara teratur. Beberapa tanda-tanda bahwa anak babi sehat adalah nafsu makan yang baik, pertumbuhan yang cepat, dan tingkat aktivitas yang normal. Namun, jika terlihat tanda-tanda seperti kurang makan, kelemahan, atau diare, segera periksakan ke dokter hewan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Untuk mencegah penyakit pada anak babi, vaksinasi diperlukan. Beberapa vaksin yang direkomendasikan untuk anak babi antara lain vaksin erisipela, vaksin porcine parvovirus (PPV), dan vaksin porcine circovirus (PCV). Selain itu, pastikan juga untuk selalu memberi anak babi pakan yang sehat dan teratur untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak babi dan menjaga kesehatannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan.